Halo, saya Steven dan kami dari Sayurbox. Sejuta mimpi dari kerja keras dan keyakinan dalam meraih mimpi bersama. Satu wadah dengan teknologi yang menghubungkan setiap mimpi hingga menghadirkan jutaan peluang bagi kita semua. Dengan memudahkan dari setiap langkah dan memberikan kebahagiaan bagi setiap insan. Dari bibit pilihan hingga memberikan kualitas terbaik. Dengan satu klik akan terkirim kesegaran hasil panen ke depan pintu Anda bersama Sayurbox untuk hidup sehat dan petani yang lebih sejahtera. Petani di Indonesia mempunyai kesusahan bertemu langsung dengan konsumen. Bayangkan, selama ini petani yang ada di Indonesia mempunyai kesusahan dalam menjualkan sayurnya langsung menuju pasar. Karena memang rantai distribusi yang sangat panjang. Maka dari itu, Sayurbox hadir sebagai sebuah bisnis dengan teknologi yang membantu para petani mempertemukan langsung dengan konsumennya secara digital. Sayurbox telah membantu berbagai sektor, mulai dari pertanian, entrepreneur, dan masyarakat. Apalagi zaman sekarang di masa era pandemi COVID-19 ini, Sayurbox membantu program pemerintah agar tetap di rumah aja, dengan sistem pengiriman sayur delivery langsung sampai ke rumah. Karena apalagi di masa pandemi ini, semua orang harus tahu bahan produk makanan kita dari mana, asalnya, dan apa yang kita makan itu kita harus mengetahui semuanya. Karena kesehatan untuk di zaman sekarang adalah nomor satu. Nah, berikut ini adalah Sayurbox. Anda bisa dengan download aplikasi Sayurbox dan tinggal cari sayur yang kamu ingini. Dengan klik dan melakukan pembayaran, maka Sayurbox akan sampai ke depan rumahmu. Dan di sebelah sini juga ada website dari Sayurbox yang akan membantu kamu, mempertemukan kamu dengan petani-petani dan sayur-sayurannya yang kamu sukai, dan kamu bisa beli langsung melalui online tanpa ribet, tanpa harus pergi ke pasar sayur. Mau tahu lebih dalam dari Sayurbox? Ini dia. Ini adalah besaran market dari Sayurbox. Hingga saat ini, Sayurbox telah melayani lebih dari 8.000 konsumen di area Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Jumlah ini terus bertambah di setiap bulannya dan sudah menawarkan lebih dari 1.000 produk sayuran atau buah-buahan. Dan juga sudah lebih dari 1.000 mitra petani yang bergabung berasal dari Surabaya dan Bali. Kini Sayurbox berencana berekspansi keluar Jawa dan mempercepat pertumbuhan supply chain di Jabodetabek, Surabaya, dan Bali. Dengan kehadiran Sayurbox bisa membantu kita semua untuk mensejahterakan petani, dan bagi kita sebagai masyarakat, kita bisa mendapatkan sayur atau buah-buahan yang berkualitas tinggi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raka. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan dari penjelasan dari Steven tentang Sayurbox ini. Nah, baik, berikut saya akan menjelaskan tentang the business modelnya. Jadi dari platform Sayurbox ini, itu pada intinya adalah mereka ini menyediakan bahan segar dan juga produk-produk yang sehat dan tentunya juga berkualitas. Nah, dari sini yang mereka sediakan antara lain dari buah-buahan dan juga aneka macam sayuran. Dari berbagai macam hasil panen dari para petani dan juga produsen lokal yang berkualitas dan juga yang berasal dari Indonesia saja. Sayurbox ini didirikan pada tahun 2016 kemarin, dan Sayurbox ini itu memiliki tema untuk mengusung platform online dengan mengusung konsep bisnis farm to able. Jadi intinya memungkinkan konsumen untuk mendapatkan berbagai bahan pangan segar dan juga produk yang berkualitas secara langsung dari petani dan juga produsen secara lokal. Nah, berikut bisnis model Sayurbox yakni memiliki 3 misi. Yakni yang pertama, farm to customer, di mana para petani ini tetap mendapatkan harga yang sesuai dengan hasil kerja kerasnya dan juga mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan jika mereka mengirim produksi ke eceran. Dan misi yang kedua yakni mereka memiliki values of customer, di mana petani menerima pesanan yang aktual, yang artinya meminimalkan jumlah sayuran yang terbuang. Jadi intinya konsumen ini mendapatkan jumlah pesanan yang sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh konsumen. Baik, dan poin ketiga, for people to have easy access to fresh vegetables to customer.
Jadi ini tuh konsumen mendapatkan kemudahan dalam memesan produk dan langsung diantarkan kepada konsumen. Nah, selanjutnya marketing plan. Nah, di marketing plan ini, yakni Sayurbox itu berusaha untuk memotong mata rantai distribusi dari produksi hingga distribusi dan juga disparitas harga dengan konsumen yang biasa dilakukan oleh pengepul. Dan Sayurbox juga ingin menghubungkan petani dengan pembeli rumah tangga atau bisnis yang sistemnya itu dengan sistem kemitraan petani lokal untuk menjual hasil panen mereka. Dan target utama dari penjualan yang disasar yakni segmen kaum urban, yakni kaum-kaum yang tinggal di perkotaan, dalam rangka untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan sayur dan buah mereka dengan menawarkan kepraktisan dan harga yang lebih terjangkau. Dan sistem penjualan ini dilakukan secara online atau daring, yakni melalui media e-commerce, melalui website Sayurbox, dan juga menggunakan platform aplikasi, yakni platform aplikasi Sayurbox. Nah, saya Patricia Larasati di sini akan menjelaskan tentang analisis terhadap kompetisi bisnis yang dijalankan Sayurbox. Nah, analisis apa sih? Yaitu analisis SWOT, balance, contrast. Yang pertama, kita akan membahas tentang SWOT dari keuangannya. Yang pertama ada strength, yaitu semua sumber modal Sayurbox berasal dari investor. Tanpa pinjaman melalui bank, beberapa investor menanamkan investasinya berupa bibit tanaman. Kedua, produk Sayurbox didapat secara langsung dari petani lokal yang membuat harga jualnya cukup terjangkau. Yang kedua ada weakness, yaitu mitra pembayaran transaksi masih sedikit. Operating cash flow yang masih terus turun karena masih berusaha meningkatkan market share dibanding mencari profit. Jadi masih memberikan harga di bawah pasar. Lalu kita masuk ke SWOT keuangan, yaitu pada opportunities-nya, yaitu petani di berbagai daerah masih banyak yang belum dijangkau. Lalu teknologi digital semakin berkembang pesat dan semakin diminati. Lalu semakin berkembangnya mitra-mitra pembayaran. Kita masuk ke threats, yaitu yang pertama ada inflasi membuat biaya-biaya meningkat dan menyebabkan besarnya biaya pengiriman produk dari petani ke perusahaan. Lalu pengeluaran promosi yang besar dapat membuat operating cash flow perusahaan menurun. Nah, masuk ke SWOT keuangan. Setelah SWOT keuangan, kita masuk ke SWOT pelanggan, yaitu yang pertama ada strength tetap, dan kekuatan yang pertama yaitu produk pangan yang disediakan berupa produk organik dan beberapa ditanam secara hidroponik, bebas pestisida dan bahan kimia lainnya. Terdapat gratis biaya pengiriman bagi customer yang membeli produk di atas minimum transaksi yang ditetapkan oleh Sayurbox. Lalu Sayurbox memberikan promo dengan diskon, lalu menyortir barang sehingga barang yang dikirim dijamin berkualitas. Lalu kita masuk ke weakness-nya. Yang pertama ada masih perlunya perbaikan di segi aplikasi dan pelayanan yang dapat memudahkan customer dalam berbelanja dan bertransaksi. Masuk poin ketiga yaitu opportunities-nya, yaitu antusiasme masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pangan cukup besar dan komunitas pecinta lingkungan semakin berkembang. Masuk ke poin threats, yaitu ketepatan waktu dan biaya sangat dibutuhkan oleh customer. Nah, lalu kita masuk ke SWOT proses internal. Yang pertama ada kekuatannya. Kekuatan pertamanya yaitu proses bisnis yang terdiferensiasi daripada proses awal, pengolahan, pengembangan, hingga pengiriman. Melakukan trial and error untuk mengembangkan bisnis modelnya. Pengendalian budaya dan tindakan yang kuat melalui core values yang ditekankan kepada setiap karyawan dan diukur melalui performance evaluation. Masuk pada weakness-nya, yang pertama ada menanggung semua biaya yang seharusnya ditanggung oleh tengkulak seperti resiko susut, resiko grading, resiko busuk, resiko dicuri, resiko eksis atau barang tidak laku, dan resiko barang rusak. Lalu yang terakhir ada pengiriman produk sebatas area Jabodetabek saja. Masuk ke opportunities, yaitu yang pertama ada meningkatkan pengembangan bisnis terhadap market share. Pesaing sudah mengalokasikan biaya pengiriman ke customer. Lalu yang keempat ada threats, yaitu perusahaan retail yang tadinya menjual produk secara offline beralih menjual produk secara online. Terakhir ada menanggung delivery cost apabila barang yang dikirim rusak. Nah, lalu kita masuk ke SWOT yang terakhir, yaitu SWOT pertumbuhan dan pembelajaran MSDM.
Di kekuatan yang pertama, kita akan membahas tentang Firebox memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Kedua, setiap karyawan memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan dan tanggung jawab dari job desk-nya. Lalu, adanya pelatihan untuk karyawan seperti SQL, bahasa pemrograman, dan komunikasi antar karyawan. Lalu, melakukan training program lain agar karyawan saling mengenal satu sama lain dan sebagai reward atas pencapaian target. Lalu kita masuk ke SWOT pertumbuhan dan pembelajaran SDM. Pada bagian kelemahannya yang pertama ada rekrutan cukup ketat. Kedua, karyawan yang masih sedikit sekitar 70 orang. Ketiga, belum dilakukannya pengukuran kinerja yang baku. Kita masuk ke opportunity-nya, yaitu yang pertama motivasi kinerja dan komitmen karyawan yang meningkat. Lalu antusiasme karyawan yang mengikuti pelatihan dan pendidikan ini cukup besar. Nah, masuk ke poin yang terakhir yaitu threats. Jika karyawan melakukan penyelewengan dari nilai-nilai yang berada dalam perusahaan, akan diberikan punishment berupa pemberhentian kerja ataupun sanksi yang sesuai. Nah, itu tadi penjelasan SWOT dari kami dan akan dilanjutkan oleh Jason Raffel. Ya, selanjutnya summary. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan pendekatan SWOT Balance Scorecard, maka dapat disimpulkan dari segi perspektif keuangan, tolak ukur tingkat pertumbuhan pendapatan belum mencapai target yang dikarenakan beberapa faktor seperti pembaharuan aplikasi teknologi dan pemasarannya yang mendorong biaya pengeluaran terus dilakukan untuk mengenalkan Firebox lebih luas lagi. Dari segi perspektif pelanggan, keluhan pelanggan selalu ditanggapi meskipun belum menyeluruh dikarenakan sebagian besar operator cenderung memaksimalkan dalam membangun sendiri jaringan untuk mencapai target yang ditetapkan. Dari segi proses bisnis internal, perusahaan sudah melakukan proses maintenance meskipun masih harus sering dilakukan dan ditetapkan frekuensi pelaksanaannya. Dari segi perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perusahaan menetapkan target, meningkatkan mutu pelayanan dan sumber daya manusia. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini ada tim manajemen dari Firebox. Ada Amanda Susanti sebagai CEO, Rama Gutama sebagai CTO, Meta Trisnawati sebagai COO, ada Arif Zamani sebagai Chief of Financial Officer, ada Nasita Kanyandara sebagai Chief Product and Growth. Proyeksi keuangan Firebox has raised a total of $20.7 million in funding over 3 rounds. Jadi Firebox mendapatkan dana sebesar $20.7 juta dalam 3 kali funding. Their latest funding was raised on April 21, 2021 from a Series B round. Jadi, latest funding mereka itu terakhir pada tanggal 21 April 2021. Itu namanya Series B. Nah, di sini ada 3 round. Yang pertama seed round, jadi raise $650 untuk seed funding, untuk dananya biji. Terus Series A raise $5 juta itu untuk early stage venture. Terus Series B-nya $15 juta itu juga untuk early stage dan disuntik oleh PT Astra International Tbk. Astra berinvestasi di Firebox sebanyak 72 miliar. Startup penyedia kebutuhan pokok ini berencana menggunakan dana segar itu untuk ekspansi keluar Jawa. Alexander Berkowski mengatakan pendanaan itu membuka peluang bagi startup dan membawa inovasi digital ke pasar Asia, juga menghubungkan petani dengan konsumen. Firebox membangun sebuah sistem terstruktur untuk melakukan forecasting. Sekian dari kami, saya Jason. Saya Steven.
Dan saya Raka Novian. Saya Patricia Larasati. Kami dari Cyberbox, terima kasih.